Bab 21, terus mendesak, kenapa menyelamatkannya, itu hanya reaksi bawah sadar. Dia akan melakukannya bahkan jika itu adalah orang asing, apalagi pria yang pernah dia cintai. Jika tidak lagi mencintai, bukan berarti dia ingin pria itu kesakitan. Wajah berdarah Sharon tidak menunjukkan emosi dan berkata lebih acuh tak acuh. Bukankah kamu bilang akan mau cerai setelah aku mati? Tapi tindakanku barusan sudah cukup untuk gantinya, kan? Doni tercengang. Sebelumnya dia merasa ada harapan dan sekarang rasanya ada air baskom dingin yang disiram di atas kepalanya, membuatnya sangat malu dan kesal. Sharon, kamu, kakak ipar, suara lembut Wendy tiba-tiba terdengar. Kakak ipar, pelayan sudah siap untuk sarapan, datang dan makan. Ekspresi Doni tiba-tiba menjadi dingin, mengerti. Wendy mengalihkan pandangannya dan melihat bahwa ada darah di wajah Sharon dan suasananya begitu tegang. Dia berpikir bahwa wajah Sharon berlumuran darah oleh Doni, langsung merasa gembira dan pura-pura khawatir. Aduh kak, kenapa wajahmu berdarah? Gimana kalau aku obati lukamu? Ya, kakak, kenapa wajahmu penuh darah? Apakah kamu ingin aku mengobati luka untukmu? Sharon menatapnya dingin, sama sekali tidak mau berbicara dengannya, berbalik dan berjalan menuju rumah. Sudut mulut Wendy berkedut ringan dan dia memeluk lengan Doni dengan erat. Dia berkata dengan suara centil dan suara keras, kakak ipar, aku punya kabar baik untuk kamu. Menstruasi aku terlambat beberapa hari. Barusan aku tes dan tes packnya 2 garis loh kakak ipar. Aku hamil, kita akan punya bayi. Mendengar nada genitnya, awalnya Sharon terkejut tapi segera dia bertindak seolah-olah tidak dengar apapun dan berjalan ke dalam rumah. Sharon, Doni melihat wanita itu terus berjalan, merasa semakin marah. Wendy sedang hamil anak aku, kamu tidak dengar? Kenapa dia begitu tenang? Tidakkah dia benar-benar peduli? Apakah dia sudah tidak peduli? Sharon tertawa dingin dan naik ke atas tanpa melihat ke belakang. Doni selamat ya, akhirnya punya anak dan aku tunggu surat cerai kamu. Wah kakak ipar, akhirnya kakak aku setuju untuk bercerai. Wendy mendengarkan surat perceraian dan semakin bahagia. Dia memeluk Doni dan berkata dengan lembut, Doni katakan padaku, kapan kita akan menikah? Gimana kalau cari peramal untuk cari tanggal yang baik? Doni mendorongnya pergi dan menatapnya dengan dingin. Kenapa kamu bisa hamil? Bukannya selalu pakai pengaman, jantung Wendy berdebar kencang dan menjawab, itu. Ketika kamu datang temui kakak untuk tanda tangan surat perceraian, kita berhubungan di sofa dan tidak pakai kondom. Wendy menggigit bibirnya dan pura-pura sedih, kakak ipar kamu tidak senang aku hamil? Apakah karena ibu kamu tidak menyukaiku dan kamu takut ibumu marah? Atau karena kamu masih tidak mau berpisah dari kakak? Siapa bilang aku tidak mau? Wajah muram Doni memancarkan permusuhan. Tapi pada akhirnya, dia menatap perut Wendy dan berkata dengan dingin, pergi dan gugurkan anak itu. Wendy tercengang, seolah-olah dia tidak percaya apa yang dia dengar. Kakak ipar, apa yang kamu bicarakan, ini anakmu. Pergi dan gugurkan, tatapan Doni suram dan berkata lagi, Wendy kalau kamu masih mau di sisiku, cepat pergi gugurkan anak itu. Tapi kakak ipar, jangan membuatku mengatakannya untuk ketiga kalinya. Doni berbicara dengan kejam dan berbalik untuk pergi. Kebencian muncul di wajah cantik Wendy, menggertakkan giginya, mengeluarkan ponselnya dan menelepon, Bu, aku hamil, tapi Doni ingin aku menggugurkannya. Iya, karena si jalang Sharon itu. Ses. Sharon mencelupkan beberapa bola kapas ke dalam alkohol dan dengan lembut menyekanya di wajahnya dan dia sangat kesakitan. Kulitnya terasa seperti ditusuk oleh puluhan ribu duri. Menahan rasa sakit, Sharon memotong selembar kain kasa untuk menutupi lukanya, lalu mengganti pakaiannya dan keluar. Tempat yang dia tuju adalah toko bunga kelas atas di pusat kota. Banyak perusahaan akan mengadakan pertemuan atau seminar rutin pada hari Senin dan pesanan akan lebih banyak dari biasanya. Jadi setiap hari Senin dia akan datang ke toko bunga ini untuk bekerja paruh waktu. Pemilik benar-benar terkejut ketika dia melihat Sharon. Ya Tuhan, Sharon, ada apa dengan wajahmu?
Sharon tidak berani terlalu berekspresi, jadi dia hanya bisa menjawab dengan datar, "Aku tidak sengaja menggores kulitku." Apakah ini serius? Pemilik bertanya dengan prihatin. Kalau iya, kamu harus pergi ke rumah sakit dulu. Gak apa-apa, ini cuma cedera ringan. Nanti saat istirahat makan siang aku akan pergi ke rumah sakit. Setelah merangkai bunga, pemilik tidak sengaja melirik Sharon dan menyadari wajahnya sedikit membengkak. Dia tahu bahwa Sharon bekerja di banyak tempat, kalau anak itu baik. Pemilik ingin menyuruhnya segera pergi ke rumah sakit, tapi tahu kalau anak itu akan menolak, berpikir sejenak dan berkata, "Sharon, aku yang akan atur sisanya dan kamu bisa pergi ke kantor klien, bawa pot yang sudah selesai. Kemarin kaki aku terkilir dan tidak bisa mengemudi." "Oh, baiklah." Sharon meletakkan gunting di tangannya. Ngomong-ngomong, ketika kamu mengirimnya ke sana, kamu bisa pergi untuk periksa wajahmu. Kebetulan ada rumah sakit di sana, kamu harus menggunakan salep untuk menghilangkan bekas luka, oke? Baiklah, terima kasih, Bos. Sharon memasukkan beberapa pot bunga ke dalam van dan kemudian datang ke gedung perkantoran kelas atas. Dengan interior metalik yang halus, pria dan wanita yang sibuk dapat terlihat di mana-mana di area kantor yang luas. Dibandingkan dengan t-shirt dan denim Sharon, kemeja kerah putih dan rok A-line yang ada di sana terlihat sangat elegan dan profesional. Sharon memandang mereka dengan sedikit iri. Jika memungkinkan, siapa yang tidak ingin melakukan pekerjaan yang layak? Tapi melihat tangan kanannya, Sharon menertawakan dirinya sendiri lagi. Tangannya yang cacat, bahkan sepertinya dia tidak bisa menggunakan keyboard sekarang. Menempatkan pot bunga di meja konferensi dengan sedih, Sharon menyemprotkan air ke daun untuk membuat buket terlihat lebih cantik. "Hei, apakah kamu dari toko bunga?" Misa, seorang sekretaris, masuk dan berkata, "Pertemuan sementara dipindahkan ke ruang konferensi nomor 2, jadi kamu pindahkan pot bunga itu lagi." "Oh, oke." Sharon mengangkat kepalanya dari bunga, memperlihatkan wajah yang ditutupi kain kasa. Sisi kanan wajah jelas bengkak daripada sisi kiri, terlihat agak menakutkan. Misa ketakutan, menepuk dadanya dan berkata, "Ya Tuhan, kenapa toko bunga mengirim orang jelek sepertimu untuk mengantarkan bunga? Cepatlah, sebentar lagi rapat dimulai dan jangan menakuti klien kami." Sharon mengerutkan kening, tapi dia tidak terlalu peduli. Memegang pot bunga, dia berjalan 100 meter ke ruang konferensi No. 2 di ujung koridor. "Hei, cepat dong, kenapa kamu lama banget?" "Klien akan tiba dalam 2 menit." Misa buru-buru melihat arlojinya dan mendesak. Ada total 5 pot bunga, yang masing-masing sangat besar dan lumpur bunga di dalamnya menyerap air dan semakin berat. Sebelum dia memindahkannya, dia meminjam troli dari penjaga pintu, tapi sekarang setelah troli diambil oleh penjaga pintu, sangat sulit baginya untuk bolak-balik. Sharon mengangkat pot bunga ketiga dengan napas terengah-engah dan berkata, "Matt, kamu bilang rapat jam 10.30 dan sekarang diadakan lebih awal. Aku sendirian dan tentu lebih lambat. Kalau kamu mau, minta 2 orang pria bantu aku angkat ini supaya lebih cepat." "Jadi kamu tidak mau tanggung jawab?" Misa berkata dengan kesal. "Masih ada tetesan air di bunga itu. Gimana kalau pakaiannya jadi kotor? Kamu mau bayar biaya untuk dry cleaning?" Tentu saja pakaian akan langsung kotor ketika bantu mengangkat bunga. Jadi jelas, tidak akan ada yang mau bantu. Sharon mengertakkan gigi dan menambah kecepatannya memindahkan pot bunga. Namun ketika dia pindah ke yang terakhir, dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menaruh pot bunga di atas meja konferensi, tapi karena tangannya kram, membuatnya tidak kuat dan pot bunga jatuh ke lantai dengan suara keras. Cabang-cabang bunga patah, tanah yang basah di pot bunga berhamburan ke lantai. "Heh, bagaimana sih kamu memindahkan potnya?" Misa menegur dengan marah dan pada saat ini, ada beberapa langkah kaki mendekat. Misa menoleh dan dia melihat beberapa orang dalam setelan jas dan sepatu kulit dan setelah belokan lain, yang akan datang ke ruang konferensi. Kamu cepat bersihkan ini, klien tidak boleh melihatnya." Misa yang panik dan dia akhirnya membantu mengambil cabang bunga di lantai dan membuangnya ke tempat sampah.
Tapi pecahan pot bunga di tanah tidak bisa dibersihkan dalam beberapa saat. Misa memandangi beberapa orang berkuasa yang sudah memasuki ruang konferensi dan buru-buru menyapa mereka dengan takut dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Tuan Nevan dan Tuan Wijaya, pekerja toko bunga tidak sengaja jatuhkan pot bunga di atas meja." Ini akan segera selesai, kalian semua duduk dulu. Untungnya, pot bunga jatuh di ujung meja konferensi. Misa buru-buru menarik kursi di atas dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Nevan, Tuan Wijaya, duduklah." Tuan Nevan, bos perusahaan ini, melihat ada yang tidak beres di awal pertemuan yang penting dan berkata dengan yang sopan, "Maaf Tuan Wijaya, kamu duduk dulu ya. Aku akan minta sekretaris buat kopi. Aku tahu kamu suka Blue Mountain dan aku sudah minta orang pesan jenis itu untuk kamu." Hans tidak menjawab dan tidak duduk, menatap dingin pada wanita yang berjongkok dan menyeka lantai dengan lap. Rambut panjangnya menutupi bahunya dan meskipun ada kain kasa di wajahnya, masih tidak bisa menutupi bengkak di pipinya. Ditambah dengan tangannya yang penuh tanah, dia terlihat sangat menyedihkan. Misa memperhatikan tatapan Hans dan segera berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf Tuan Wijaya, aku tidak tahu apa yang terjadi pada toko bunga sampai mengirim wanita jelek sepertinya untuk antar bunga." "Pasti dia merusak pandangan kamu ya? Aku akan minta dia untuk cepat." Dengan mengatakan itu, Misa berjalan di depan Sharon dan berkata dengan arogan, "Kenapa kamu lama banget? Cepat!" Sharon meremas kain di tangannya, pot bunga yang pecah dan tanah yang berhamburan. Ketika dia membersihkan, tangannya juga bisa terkena pecahan pot yang akan melukai tangannya. Tapi sekarang Misa benar-benar tidak bisa sabar, tidak membantu mengambilkan sapu dan terus mendesaknya. Sharon mencoba menahan diri dan terus membersihkan tangan meskipun tangannya tergores. Bab 22. Hans agresif di ranjang atau tidak? Oke, cepat keluar. Melihat lantai akhirnya bersih, Misa segera mengusirnya. Sharon bangkit, dia bisa merasakan banyak orang di sekelilingnya menatapnya dengan ejekan, seolah-olah dia tidak pantas di sini. Dia tidak pernah merasa semalu ini. Dengan wajah tertunduk, Sharon tidak berani melihat ke atas dan berjalan cepat menuju pintu ruang konferensi. Hanya saja ketika melewati sosok tinggi tertentu, suara dingin terdengar di telinganya. Apakah kualitas karyawan yang dilatih oleh Tuan Nevan begitu rendah? Suara pria itu rendah dan dingin. Sharon terkejut mendengar suara yang dikenalnya dan perlahan mendongak. Akhirnya dia benar-benar bertemu dengan wajah yang dingin dan tampan. "Ini Hans, kenapa dia ada di sini?" Dibandingkan dengan keterkejutan Sharon, yang lain merasa takut. Tuan Nevan adalah yang pertama terlihat pucat. Dia pikir Sharon yang ditegur oleh Hans, jadi dia langsung tertawa dengan keringat dingin. "Tuan Wijaya, kamu salah, wanita ini bukan karyawan aku, dia hanya seorang pegawai dari toko bunga." Hans memelototi Misa dengan dingin, membuat Misa ketakutan dan dengan cepat setuju sambil tersenyum, "Ya Tuan Wijaya, wanita ini hanya seorang pekerja toko bunga. Aku berjanji, aku tidak akan mengundang orang ini lagi, pekerjaannya sangat buruk." Ternyata sekretaris Tuan Nevan tidak sebaik pekerja toko bunga. Hans tampak acuh tak acuh, menarik kembali pandangannya dan berjalan menuju pintu. Tuan Nevan harus tahu bahwa ketika grup Wijaya akan pilih mitra terbaik. Karena kamu melatih sekretarismu seperti itu, artinya perusahaanmu tidak cukup baik dan kerja sama dibatalkan. Mendengar ini, Tuan Nevan merasa lemas. Tuan Wijaya, tunggu sebentar." Tuan Nevan mengejarnya dan berkata dengan tulus, "Yah, itu adalah kesalahan aku dalam mengelola karyawan. Tapi perusahaan kami benar-benar tulus dalam bekerja sama denganmu dan aku juga sudah banyak bantu grup Wijaya dalam banyak hal." Hans melirik ke belakang dengan dingin, alih-alih menatap Tuan Nevan, dia melirik Sharon yang tercengang. Meskipun Tuan Nevan tidak mengerti kenapa semuanya menjadi seperti ini, dia segera menatap Misa dan berkata, "Kamu belum meminta maaf." "Untuk apa minta maaf?" Misa masih tidak merasa bahwa dia sudah melakukan kesalahan dan berdiri di tempat yang sama dengan ekspresi bingung. Tuan Nevan benci melihatnya. Hans tersenyum dingin, berbalik lagi,
kali ini tanpa menoleh dan berjalan keluar dari ruang konferensi. Tuan Wijaya, Tuan Wijaya, Tuan Nevan mengejar lagi, tapi Hans terus berjalan ke dalam lift, pintu lift tertutup dan dia bahkan tidak memandangnya. Lihat apa yang sudah kamu lakukan, Tuan Nevan kembali ke ruang konferensi dan memarahi Misa. Misa merasa sangat bersalah, Tuan Nevan, apa salahku? Itu jelas salah wanita itu. Setelah dia selesai berbicara, dia memelototi Sharon. Sharon benar-benar tidak mengerti bagaimana beberapa orang bisa begitu tidak tahu diri. Lalu dia teringat akan tagihan, mengeluarkan kwitansi dari sakunya dan berkata dengan sopan, Tuan Nevan, aku turut sedih. Tapi aku rasa itu bukan kesalahanku sepenuhnya dan ini adalah pembayaran terakhir untuk pot bunga. Tolong tanda tangani. Beraninya kamu masih minta uang, Misa berkata dengan marah. Kamu sudah menyinggung klien terpenting perusahaan kami dan sudah sangat baik kami tidak minta kompensasi darimu. Tapi kamu masih berani minta uang, cepat pergi, diam. Tuan Nevan tidak tahu orang seperti apa sekretarisnya sampai hari ini. Kemampuannya sangat bagus. Dia lulus dari institusi pendidikan tinggi dan hanya mementingkan hal ini. Tapi sekarang Nevan menyadari betapa buruknya sikap Misa. Misa tercengang, Tuan Nevan, aku pergi ke departemen personalia untuk mengundurkan diri. Tuan Nevan mengernyitkan alisnya dan berkata dengan lemah, Misa, aku mengenali kemampuan kamu, tapi kualitas pribadi kamu benar-benar mengecewakan aku. Kamu sudah bekerja untuk aku selama 3 tahun, karena kamu buat aku kehilangan klien penting, sudah baik kalau aku tidak minta kompensasi dari kamu. Misa tertegun dan bertanya tidak percaya, Tuan Nevan, apakah kamu akan memecat aku karena tukang bunga ini? Kenapa? Tuan Nevan tertawa dengan marah, kenapa kamu masih bertanya kepada aku? Harusnya kamu tanya pada dirimu sendiri. Beralih untuk melihat Sharon, Tuan Nevan menandatangani kwitansi. Sharon mengangkat tangannya untuk mengambilnya, memperlihatkan telapak tangannya yang tertusuk dan 5 jarinya yang tergores. Mata Tuan Nevan berkedip, dia menghela nafas, mengeluarkan beberapa uang kertas merah dari dompetnya, menyerahkannya kepada Sharon dan berkata, Nona, aku minta maaf kepada kamu karena karyawanku. Kamu bisa ambil uangku untuk temui dokter. Sharon merasa terkejut dengan kebaikannya, Tuan Nevan tidak perlu. Hei, ambil saja. Nevan menyodorkannya, memelototi Misa yang masih berdiri di sampingnya dan marah, cepat kemasi barang-barangmu dan pergi. Kalau kamu tidak segera pergi, aku akan tulis review buruk tentangmu. Misa mengerutkan bibirnya dan pergi dengan enggan. Sharon juga berbalik dan pergi, tapi ketika dia melewati meja resepsionis, dia menyerahkan beberapa uang kertas merah yang baru saja diberikan oleh Tuan Nevan ke resepsionis dan memintanya untuk mengembalikannya. Setelah berjalan keluar dari gedung, Sharon khawatir telapak tangannya terluka dan tidak bisa memegang kemudi. Tiba-tiba Hummer hitam berhenti di depannya. Jendela mobil diturunkan, memperlihatkan wajah pengawal yang tegas dan memakai kacamata hitam sehingga tidak bisa mengenali siapa orang itu. Nona Manopo, silakan masuk ke mobil, kata pengawal itu tanpa ekspresi. Sharon tertegun, tidak perlu, aku harus kembali ke tempat aku bekerja. Nona Manopo, ini perintah Tuan Wijaya. Sharon dibawa ke rumah sakit kota. Di lantai atas, kantor direktur, begitu Sharon masuk, dia melihat adegan yang sangat tidak pantas. Pipi Sharon memerah. Buru-buru berbalik dan Ahimya tas kanvasnya mengenai kusen pintu. Karel tersadar dari hasratnya, mengangkat alisnya dan menepuk pantat wanita di atasnya, pergi dulu dan nanti malam kita pergi. Oke, aku tunggu. Wanita itu berkata dengan genit, merapikan roknya dan pergi dengan menggerakkan pinggul. Sharon berdiri dengan malu, hei cantik, kamu ngapain? Waktuku sangat berharga dan cepatlah. Karel berdiri dari kursi dan berjalan ke sofa. Tanpa rasa malu Sharon sedikit memalingkan wajahnya, memastikan bahwa Karel mengenakan pakaiannya dengan benar, dan berjalan maju perlahan. Karel menatap wajah Sharon, tertegun sejenak dan kemudian dia mengutuk dengan suara rendah. Sial, itu cuma luka di wajah kan?
Tapi kenapa aku direktur harus obati kamu? Jangan datang padaku kalau bukan penyakit serius. Aku ini orang sibuk. Karel berkata, melambaikan sepasang tangan ramping dengan kesal. Sharon juga merasa dari lubuk hatinya bahwa Karel adalah orang penting dan sibuk, tidak mau mengganggunya dan segera berbalik. Tapi pengawal menghentikannya, melangkah maju dan membungkuk hormat kepada Karel. Tuan Handoko, Tuan Wijaya berkata, jika Nona Manopo memiliki bekas luka di wajahnya, dia juga akan menyayat wajahmu. Ketika Karel mendengar kata-kata itu, dia sangat terkejut. Astaga, kenapa dia kejam banget? Demi seorang wanita, dia mau melukai wajah tampan aku? Menendang sofa dengan marah, Karel memelototi Sharon, tapi dia melotot, lalu tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan melambai pada Sharon, "Hei, ke sini." Sharon mengerutkan kening dengan waspada. Karel mendorong Sharon ke sofa, melambai pada pengawal untuk memberi isyarat padanya untuk keluar, lalu menyentuh dagunya dan bertanya, "Apakah kamu tidur di rumah Hans tadi malam?" Terus kalian berhubungan seks? Sharon berdiri dengan ekspresi malu. "Tuan Handoko, sebaiknya aku mencari dokter lain." "Hei, jangan malu dong." Karel menyeret Sharon kembali ke sofa dan bertanya dengan ambigu, "Ayo ceritakan padaku. Hans diranjang agresif tidak? Pertanyaan macam apa ini?" Sharon menjawab dengan wajah memerah, "Tuan Handoko, kamu salah paham. Tadi malam aku tidur di kamar tamu." Karel memutar matanya dan berkata, "Aku kira dia sudah berubah dan ternyata tetap saja dingin." Lalu Karel mengobati luka di wajah Sharon dan mengomel, "Kamu itu wanita dan wajah adalah hal terpenting untuk wanita, tapi kenapa bisa terluka seperti ini?" "Kamu bodoh." Sharon mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Karel yang cerewet bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, apakah mantan suamimu punya otak? Bisnisnya sudah rugi banyak dan masih tidak setuju untuk bercerai. Bukankah dia tidur dengan saudara perempuanmu?" Sharon sedikit terkejut dan tersenyum sinis, "Mungkin karena dia terlalu benci aku. Tapi seharusnya dia segera setuju karena adik aku sedang hamil. TSK, mereka benar-benar sepasang bajingan dan pelacur." Karel mencibir ringan, melihat perut Sharon lagi dan bertanya, "Ngomong-ngomong, di perutmu itu bukan benih mantan suamimu, benih siapa itu? Apakah nanti kamu akan tidur sama pria lain dan merusak rencana Hans?" Mata Sharon terbelalak dan mengepalkan tangannya. "Tidak." Karel melihatnya mengepalkan tangan. Samar-samar bisa melihat ada kemarahan di matanya dan entah kenapa Sharon tidak terlihat seperti wanita jahat yang akan berselingkuh di belakang suaminya. "Hei, apakah kamu diperkosa?" Karel menyimpulkan sesuatu dan bertanya. Mata Sharon bergetar. Dia meremas kelima jarinya dan berkata, "Tidak."